Assalamualaikum sahabat Yayasan Mansur Tuah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Setiap ada pertemuan tentunya pastilah ada perpisahan. Hal inilah yang dirasakan oleh Pak Haji serta keluarga dan warga desa Waung saat berpisah dengan Pak Haji yang ingin pulang ke kota tercintanya, yakni kota Samarinda guys. Di perjalanan menuju Bandara Juanda, Surabaya, Pak Haji masih ditemani oleh Mbak Giman. Nah, bagi kalian yang belum tahu siapa sih sebenarnya sosok Mbak Gima ini, kalian bisa saksikan loh di video yang sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Setibanya di bandara, Pak Haji pun berpisah dengan Mbak Gimah. Yuk sahabat, kita doakan semoga Mbah Gima beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan sukses dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah setelah penerbangan dari kota Surabaya, akhirnya kita tiba di kota Samarinda. Tentunya setiba di Samarinda, Pak Haji ingin berkunjung langsung dan melihat villa sederhana dan juga kebun yang dimilikinya di desa terpencil guys. Yuk kita ikutin. Sebelum kita melihat aktivitas Pak Haji di villa sederhananya, yuk kita lihat-lihat lagi area villa yang sudah rampung ini. Selain di sini masih asri, ternyata Pak Haji juga memiliki beberapa kolam ikan loh, serta kebun yang nantinya ditanami dengan sayur mayur dan juga buah-buahan. Duh, suasananya sangat menyegarkan ya. Terlebih di pagi hari udaranya di sini masih sangat segar loh. Sekarang kita kembali ke Pak Haji. Selain ingin melihat villa dan progres kebun, Pak Haji juga memberikan sedikit arahan nih kepada pengurus-pengurus villa dan juga kebun. Oh iya sahabat, di sini juga ada Zainal loh yang beberapa waktu lalu bertemu Pak Haji dalam kegiatan eksperimen sosial. Dengan baik hati nih, dirinya memberikan sedikit rezekinya kepada anak Pak Haji. Nah, bagi kalian yang belum menyaksikan linknya, ada di deskripsi ya. Di sini ini mohon aja kalau ABS aja sama saya enggak pakai. Kalau ABS asal bos senang enggak pakai. Laporan bos ini beres enggak. Udah berapa lama kamu di sini? Apa ya? Kurang lebih 2 minggu. Iya. Kebun dengan melihara villa Pak Haji ini. Iya, ya saya rawat ya. Apa ya, kalau ada rumput gitu kan, sampah gitu, aku kerukin, aku cabutin gitu. Mungkin kalau ada kayak hamanya gitu kan, kayak tupai gitu kan, ya jadi pengalaman baru lah ibaratnya kan. Namanya kan itu kan hama juga, makanya kalau ini kan saya basmi kan, satu persatu gitu kan. Dan gimana perasaan udah di sini kerja sama Pak Haji selama ini Pak? Iya, alhamdulillah seneng. Seru aja. Iya, seru aja. Banyak juga temannya sudah. Iya, ada 3 orang. Ada 3 orang. Selama kamu sini apa aja biasa kamu kayak nangkep tupai itu emang biasa atau gimana? Iya, dulu sih ya memang sih ada pengalaman berburu sih. Maksudnya ya bukan sok pintar atau gimana, ya emang udah kebiasaan dari dulu. Kalau malam gitu kan, ya kayak ini aja hobi.
Jen selama sini ada kekurangan nggak dan kayak makan atau apa gitu? Oh enggak sih, alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Iya enggak sih, kalau di kami kan sini kalau misalkan nih mau carikan kolam juga sudah disediakan, nah, kurang apa lagi. Kalau mau makan buah ada juga. Nah, Juga buat. iya ada juga. Tuh kan. Dah, Mana mungkin Jen, kita kerja di kota sama ikan begini? ya semua sih tergantung pembawaan orang sih Mas. Tergantung orang, bilanya dia di mana dia nyaman ya pasti dia akan bertahan. Kalau bilanya dia nggak nyaman ya dia pasti ya nggak akan bertahan, gitu aja Mas. Tergantung orangnya lagi sih, gitu aja sih Mas menurut saya Mas. Jadi tempat di mana dia kerja tuh itu nggak jadi faktor sih Mas, tergantung orangnya lagi. Kalau orangnya niat rajin dan bekerja ya insya Allah sih pasti dia akan mendapatkan keberhasilan, gitu aja Mas. Nggak, jadi antara kota ataupun di hutan atau dimanapun asalnya ya yang jelas tuh pada intinya tuh dari niat orang itu sendiri Mas. Kalau orangnya memang niat, ada keyakinan pengen maju ya pasti bisa. Mana nanti kalau ditaruh cabang Pak Haji mau? Kalau saya sih Mas, jujur saya sih sebenarnya sih nggak mau sih, ibaratnya saya sih nyadar diri aja Mas, saya nggak mau mulu-mulu orangnya. Kalau saya apa ya, ini saya jujur aja ya, jujurnya ada Pak Haji juga ya, saya jujur aja Masnya, saya ini orangnya nggak mau mulu. Apa yang saya senangi ya itu sudah saya pengen aja situ, nggak mau ibaratnya ya walaupun sih ya nggak nolak juga sih, tapi dalam hatiku ya saya nikmati dulu aja gitulah Mas. Iya. Kalau saya sih nggak terlalu berharap lebih, kayak gini aja sudah seneng banget dah. Kemarin sempat berapa lama Jen di rumah Singka? Itu sebulanan ya. Bulanannya. Iya, sebulanan. Kan ada kekurangan juga ya? Nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada. Ya aman aja. Jen, mungkin ada yang kamu sampaikan aja Jen, buat mungkin yang di sana banyak orang di luar itu merantau kayak kamu gini. Iya. Ya kan, yang jauh. Aduh, Ya kan, gimana ya? pesan. Aku maluan orangnya Bang. Ya gimana ya? Mungkin kerjaan yang pilih lah ibaratnya kan. Iya. Indonesia sekarang tuh kerjaan pilih-pilih. Ya betul sih. Masnya tuh ya saya jujur, saya kan perantau, saya kan dimanapun saya tuh selalu sendiri. Maksudnya tuh intinya tuh kita merantau ya, keluar dari kampung kan ke kota orang gitu kan. Nah selagi kita ibaratnya apa ya, nggak berat tangan dan ringan tangan tuh insya Allah ibaratnya tuh pasti rezeki itu ada gitu Mas. Intinya yakin lah Mas, itu aja. Kawan gitu ya. Ya. Betah nggak di sini Jen? Ya, alhamdulillah betah. Betah ya. Ya betah. Alhamdulillah aktivitas hari ini kita ke kebun saya untuk melihat pekerjaan anak-anak, termasuk Jen juga yang kita kemarin tampung di Rumah Biru, dan kita kerjakan di kebun ini supaya bisa beraktivitas, karena ternyata anak ini sangat pintar dalam berburu hama-hama tupai apa semua itu yang kita, karena di sini hampir durian saya ini hampir semua dimakan tupai gitu. Jadi alhamdulillah dengan punya kalian dia memburu tupai sudah, alhamdulillah sudah berapa ekor yang diburunya tupai. Makanya kenapa saya mau ngeliat di kesini tadi itu supaya pekerjaannya seperti apa. Alhamdulillah termasuk rajin anak itu seperti itu. Pak Haji, kalau boleh disebutkan Pak Haji, di sini kebunnya ada kebun apa sih Pak Haji? Di sini ada kebun durian, nangka, jengkol, rambutan, semua buah-buahan lah, termasuk lombok, tomat, semua kita apa yang kita tanam semua. Ya ini untuk ya rekreasi, kalau kita lagi untuk kerja kita ke kebun seperti itu. Di belakang Pak Haji ini tempat villa nih Pak Haji, villa itu gimana Pak Haji bisa jelaskan untuk villa ini? Alhamdulillah di belakang saya ini adalah villa yang saya buat, walaupun dengan ala kadarnya kayu-kayu yang ada di kebun ini saya gunakan, yang limbah-limbah saya gunakan untuk pembangunan itu. Ya alhamdulillah berapa bulan sudah jadi. Alhamdulillah untuk istirahat kita kalau lagi nginap di sini seperti itu. Dan Jen ini juga Pak Haji bertugas di villa sini Pak Haji ya? Ya seperti itu, karena Jen saya tugasnya untuk menunggu villa ini dan menunggu kebun ini juga, kolam-kolam ikan ini untuk dikasih makan apa semua, ya itu seperti itu. Harapan besar Pak Haji terhadap Jen ini apa sih Pak Haji? Ya harapan saya supaya kerja yang rajin, dan juga mudah-mudahan dia dengan kerja yang rajin dan bisa menjadi orang sukses nantinya, walaupun nanti supaya tidak kerja lagi sama saya, seumpama nanti dia ada pekerjaan lebih bagus lagi dari ini, mungkin kita tidak tahu nasibnya orang kan. Nah, mudah-mudahan dia jadi anak sukses dan juga
dia tidak pilih-pilih kerjaan. Itu yang saya alhamdulillah saya nilai dia seperti itu. Nah Pak Haji, ini kan di luar sana kan banyak komen dan netizen meminta kerjaan nih Pak Haji. Gimana menanggapinya Pak Haji? Saya menanggapinya dan meminta maaf dan sebesar-besarnya kalau memang saya belum bisa menerima atau menampung yang mohon meminta kerjaan, karena insya Allah kalau memang Allah berkehendaki bisa ketemu saya juga. Kalau memang kerjaan nanti kalau saya sudah mulai proyek-proyek baru saya bisa mulai, insya Allah saya akan tampung itu semua yang ada nih komen-komen yang di TikTok saya apa di YouTube saya seperti itu. Nah, Pak Haji, tapi Jan ini Pak Haji kemarin nggak langsung di sini Pak Haji, artinya beradaptasi dulu Pak Haji di rumah biru gimana? Nah itu kemarin sempat saya bawa ke rumah biru dulu, saya adaptasi dulu supaya gimana saya mau lihat perilakunya seperti apa. Ya alhamdulillah dia sempat kerja di proyek pembangunan rumah saya juga, lagi proyek perumahan saya. Ya alhamdulillah dia sangat bagus kerjanya, karena saya ingin di kebun saya kemarin kekurangan orang untuk pembersihan apapun penjaganya. Alhamdulillah saya tawarkan dia, langsung antusias, saya mau Pak, seperti itu. Kelihatannya dia senang di kebun sini daripada di kota seperti itu. Nah Pak Haji, buat masukan saya ke Pak Haji, mungkin banyak perantauan yang notabene memilih kerjaan sementara. Jan ini kan kita lihat tidak memilih mau di mana aja dia. Mungkin bisa masukkan. Saya nyoba masukan kepada teman-teman dan saudara-saudara saya yang ada di sana, janganlah memilih-milih kerjaan, walaupun kerjaan apapun, sekasar apapun, sekotor apapun istilahnya kita bekerja, insya Allah itu berkah, insya Allah itu yang akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala gimana kita kerjanya. Jadi kita kerja mulai dari yang istilahnya kasar dulu, yang istilahnya yang beban berat dulu, itu yang kita akan kerjakan, karena itulah yang akan membuat kita menjadi orang sukses. Karena tidak ada langsung kerja itu langsung enak, tidak ada namanya itu kerja langsung bisa, tidak ada seperti itu. Tadi villa ini diperuntukkan berarti buat hiburan dan keluarga Pak Haji. Ya villa ini karena untuk kalau lagi kita sama keluarga sehingga istirahat dan nginap di sini, paling tidak bisa tempat masak, tempat nongkrong, bisa bersenda gurau sama keluarga. Nah, apalagi sudah ada anak-anak saya sudah besar-besar ya kan. Nah, ini yang saya akan bangunkan untuk mereka semua lah saya bangunkan, karena kalau tidak dari orang tua dari mana lagi ya toh. Makanya kita kasih fasilitasnya rumah, kasih fasilitas kolam apa semua. Nah ini supaya nanti kalau kita orang tua sudah tidak ada, mereka tinggal menikmati. Inilah yang saya akan harapkan pada anak-anak saya untuk menjaga kebun ini dan menjaga dan merawatnya, karena orang tua hanya bisa memberi fasilitas seperti ini. Dan saya juga berharap kepada anak-anak, ini hanya semua harta yang ada semua di sini ini, dan apa yang kita punyanya titipan. Jadi kita tidak perlu berkecil hati dan juga jangan bangga dan sombong dengan harta yang kita punya seperti itu. Dan menariknya di sini kan Pak Haji kan ada beberapa pekerja sini Pak Haji yang melihara kebun apa, dan hasilnya itu buat mereka itu gimana ceritanya Pak Haji? Nah, saya pemelihara kebun saya ini, saya hanya minta kepada mereka untuk prioritas untuk melihara durian, pohon durian saya dan buah-buahan. Kalau mereka yang nanam lombok, tomat, terong, termasuk semangka, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, itu saya suruh ambil mereka sendiri, karena untuk bonusnya mereka lah. Makanya bibit saya siapkan, pupuk saya siapkan, mereka tinggal kelola aja. Dan alhamdulillah dengan bersih kebun saya bersyukur dan berterima kasih kepada mereka masih mau kerja keras seperti itu. Dan juga itu mereka saya kasihkan mereka untuk dijual, hasilnya untuk mereka. Saya tidak mengambil apa-apa, saya cuma mengambil kalau pengen aja makan, mungkin lombok ambil sekilo, kayak kemarin saya panen lombok itu juga seperti itu. Kenapa saya itu untuk bonusnya mereka. Makanya saya minta ke mereka, perhatikan dulu pohon durian saya, setelah itu baru berkebun untuk mau nanam semangka, mau nanam istilahnya sayur-mayur, tomat, lombok, terong, itu terserah mereka. Saya kasih bibitnya seperti itu.
ada berapa, ada luas berapa hektar? Kurang lebih tanah saya ini kurang lebih 15 hektar. Yang ada lagi sekarang nih yang ada kebunan itu 4 hektar setengah. Nah, yang lagi dikerjakan ini Lagi dikerjakan ini 4 hektar setengah seperti itu. Jadi pada intinya ini yang kita kenapa saya tanam yang untuk jangka panjang seperti itu, kayak durian, jengkol, apa itu untuk ya kalau dipanen ya alhamdulillah. Kalau nangka ini paling untuk makan konsumsi dan dibagikan untuk tetangga-tetangga yang itu seperti itu. Ya. Dah sahabat, usai mendengar pernyataan dari Zainal dan juga Pak Haji, yuk sahabat kita doakan. Semoga semua urusan dari Pak Haji diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga dalam tayangan-tayangan Pak Haji di channel ini dapat menjadikan contoh untuk kita semua. Berbagilah walaupun sedikit. Jangan lupa like, share, tonton, dan sebarkan kebaikan ini biar makin banyak orang-orang baik yang terus berjuang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Subscribe jangan lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.